Termasuk di Komisi Informasi sendiri dalam proses menangani sengketa harus memprioritaskan perkara ini. Jadi seandainya perkara tahapan pemilu itu masuk di Komisi Informasi, maka Komisi Informasi harus memprioritaskan perkara ini untuk istilahnya menunda penanganan perkara yang lain, perkara pemilu ini didahulukan, proses mediasinya juga dipersingkat, proses adjudikasinya juga dipersingkat. MK juga sedang berproses misalnya. Yang disidangkan kan adalah PHPU tadi ya, hasil pemilu begitu. Nah, apakah ketika berproses tetap di MK tapi kita juga bisa memohonkan informasi di KAI atau gimana, Pak? Nah, keberadaan Perki ini gitu ya, selain karena cepat sebenarnya manfaat untuk publiknya apa gitu. Karena kalau kita melihat dalam banyak pemilu, terutama pemilu 2024, kita aja kan belum ada sama sekali register soal pemilu gitu ya. Nah, itu apa Pak manfaatnya dan mungkin untuk meningkatkan partisipasi publik itu seperti apa Pak urgensinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat keterbukaan informasi publik. Selamat bergabung kembali di podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di episode yang kedua kalinya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks demokrasi, bahwa kita ingat beberapa waktu lalu seluruh masyarakat Indonesia telah menunaikan atau melaksanakan gitu pemilihan umum atau pesta demokrasi tahun 2024. Karena itu tema podcast kali ini tentu saja tidak berbeda dengan tema sebelumnya, yaitu tentang pemilu, tapi kali ini kita akan membahas tentang peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan. Peraturan ini tentu saja tidak hanya mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi pemilu, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam proses demokrasi kita. Untuk itu bagaimana implementasi dan pentingnya undang-undang ini, kita akan bahas selama 30 menit ke depan. Tentu saja bersama saya sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau ini mungkin bisa dikatakan sebagai dokter keterbukaan informasi publik gitu. Dan atau mungkin kalau KI itu identik simbolnya sebagai gembok terbuka, maka beliau adalah kuncinya keterbukaan informasi publik. Oke, langsung saja kita sapa ada Bapak Agus Wijayanto Nugroho yang merupakan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Ardi. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah lancar semuanya. Macet nggak tadi di Jakarta ini? Nggak, lancar aja karena lancar, ini sudah mau mendekati Lebaran kayaknya. Sebagian orang mungkin sudah mendahului mudik, jadi ada liburan anak sekolah. Kayaknya transportasi publik juga sudah mulai agak nggak begitu ramai lah. Oke. Dan kita tentu berharap sebenarnya supaya kondisinya seperti ini terus sebenarnya ya Jakarta Pak ya? Ya idealnya, cuma kan mama karena kebutuhan ataupun jumlah penduduknya juga yang mencari penghidupan di Jakarta juga banyak, mungkin nggak bisa kita hindari untuk bermacet-macet ria. Siap. Baik Pak, hari ini pembahasannya adalah tentang peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 atau biasa disebut Perki Pemilu Pak, kalau saya tidak salah ya. Kita sudah melaksanakan rangkaian pemilu beberapa waktu lalu, yaitu Pilpres dan pemilihan legislatif. Ke depan di tahun 2024 Pak kita akan menghadapi Pilkada. Kalau di Jakarta berarti pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu mungkin saya ingin tahu sebenarnya supaya sebelum lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi pemilu ini, mungkin yang ingin saya tahu adalah tentang sebenarnya bagaimana gitu alasan yang mendasari gitu atau asal muasal nih Pak kemunculan Perki 1 tahun 2019 ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan sebenarnya menjadi awal yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat. Pada saat itu banyak di daerah, jadi daerah itu khususnya ditangani oleh teman-teman Komisi Informasi itu ada beberapa sesama penyelenggara pemilu itu terlibat sengketa informasi. Dalam artian
beberapa kesempatan baik di Sumatera Selatan, di Lampung, di Kalimantan Tengah kalau tidak salah itu Bawaslu menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi ini. Otomatis termohonnya adalah teman-teman di KPU. Oke. Nah, padahal kalau melihat dari esensi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah jaminan hak atas informasi publik kepada hak asasi. Otomatis hak asasi itu sebenarnya hanya dimiliki oleh perorangan pribadi, terus kelompok orang atau badan hukum. Nah, badan hukum konteksnya ini adalah dia bukan konteks badan publik karena dia tidak memiliki kewenangan. Nah, ketika KPU Bawaslu ini sendiri bersengketa, sebenarnya kita menjadi hal yang harus diluruskan oleh Komisi Informasi sehingga terkait dengan aksesnya ini salah satu pergi pemilu ini menjelaskan siapa saja bisa menjadi para pihak. Nah, sebenarnya yang kedua yang cukup signifikan adalah terkait dengan prosedur permohonan informasinya. Karena kalau melihat dari ketentuan yang ada di Perki 1 tahun 2021 atau dulu sebelum 2021 karena ini 2019, Perki 1 tahun 2010 yang mengatur tentang standar layanan informasi publik termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, orang mengakses informasi itu kan ada jangka waktunya, ada prosedurnya. Permohonan informasi 10 hari, bisa plus 7, terus 30 hari masa keberatan. Kalau mengikuti proses ini sebenarnya informasi tahapan pemilu kan sudah fix. Kapan waktu pendaftaran, kapan proses verifikasi, kapan proses penetapan, kapan proses pemilihan, apa saja informasi yang masih ada tahapan. Ini kalau mengikuti proses waktu yang tadi, badan publik itu lama. Habis duluan masa kampanye. Habis duluan. Sehingga orang anggaplah badan publik penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sebagai itu kalau mengikuti undang-undang dia mungkin manfaat dari pemohon informasi itu sudah nggak ada lagi. Nah, maka di Undang-Undang Pemilu di Perki 1 2019 pada saat kita susun dan itu juga menjadi catatan dan akhirnya diloloskan juga di Dirjen PP di Kementerian Hukum dan HAM, kita potong waktunya. Waktu yang 10 plus 7 itu hanya 3 plus 2. Oh, 3 plus 2. Iya, 3 plus 2. Sehingga pemohon informasi publik itu punya waktu hanya 3 hari kerja dan 2 hari kerja. Karena kita merasa informasi tersebut kalau nunggunya 10 hari dan apalagi di masa keberatan kalau harus nunggu 30 hari sudah penyelenggara pemilu sudah ya contoh tahapan pemilu mungkin mulai sekarang. Tapi ada beberapa informasi yang orang bisa mendapatkan akses pada saat itu juga. Kalau nunggu proses tadi hanya administratif, mungkin informasi itu sudah nggak ada manfaatnya lagi dia peroleh. Sehingga nilai manfaatnya sudah nggak ada lagi. Nah, kami juga sudah mengatur beberapa informasi yang wajib disediakan oleh khusus penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP. Jadi informasi ini yang disediakan oleh penyelenggara pemilu itu sudah diatur. Mana yang kewajiban KPU yang khusus informasi tahapan pemilu. Contoh seandainya gini, informasi terkait dengan hasil proses pemilihan. Contoh seandainya C1 gitu. Itu yang dulu mungkin masyarakat enggan ataupun apa sekarang sudah bisa diakses publik. Orang mendokumentasikannya juga lebih mudah. Nah, sebenarnya itu bentuk dari kita mendorong karena sengketanya biasanya yang paling sensitif di sana. Karena itu terkait dengan proses hasil proses pemungutan suara itu sendiri. Nah, itu sebenarnya ataupun mungkin informasi yang lain terkait mungkin hasil verifikasi pendaftaran atau bisa jadi hal-hal yang lain yang mungkin kalau dulu pendaftaran partai politik bisa jadi hal itu bisa menjadi objek dari permohonan informasi atau bahkan beberapa informasi yang memuat orang ingin memastikan jumlah DPT, apakah benar, apakah jumlah DPT-nya sudah sesuai, apakah ada nama-nama yang ganda atau seperti apa, minimal jadi kontrol bahwa jumlah pemilih itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kira-kira itu yang perlu jadi perhatian. Siap. Berarti secara waktu dia lebih singkat 3 plus 2 Pak ya? Betul. Waktunya yang biasanya kita adalah 10 plus 30 hari. Tadi ini hanya 3 plus 2 hari kerja masa keberatan. Termasuk sengketanya sendiri juga akan lebih mudah. Termasuk di Komisi Informasi sendiri dalam proses menangani sengketa harus memprioritaskan perkara ini. Jadi seandainya perkara tahapan pemilu itu masuk di Komisi Informasi, maka Komisi Informasi harus memprioritaskan perkara ini untuk istilahnya menunda penanganan perkara yang lain. Perkara pemilu ini didahulukan, proses mediasinya juga dipersingkat, proses adjudikasinya juga dipersingkat. Kami berharap supaya memenuhi unsur lebih cepat tadi. Jadi biar ada kepastian sehingga kebermanfaatan dari informasi ini tetap bisa diperoleh.
Ini menarik sekali teman-teman. Ini kan jadi ruang tentu saja untuk partisipasi publik Pak ya dalam mengawal demokrasi di pemilu, terutama di pemilu 2024 ini gitu. Nah ini kan kalau saya melihat bahwa tadi secara waktu singkat begitu. Tapi menurut Pak Agus gitu ya, bagaimana sebenarnya respon publik atau masyarakat gitu? Ya sebenarnya kalau dalam konteks publik memang jumlah perkara pada saat ini disusun ya, kalau di DKI sendiri sepertinya di tahun pemilu ini belum pernah ada yang mengajukan permohonan khususnya di tahun 2024 maupun diproses pada awal tahapan 2023 juga belum ada. Kalau di daerah lain setahu saya ada, cuma memang tidak terlalu banyak mungkin ya. Kalau di Komisi Informasi Pusat saya kurang mendapatkan update sejauh mana jumlah ini. Kalau sebenarnya kami prinsipnya memfasilitasi saja. Karena sebenarnya prinsip-prinsip yang sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan perki ini, karena pada saat kita membahas peraturan Komisi Informasi ini, pada saat kita menyusun itu juga melibatkan penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu sudah mulai berbenah terkait dengan akses informasi publik terkait dengan hasil tahapan pemilu, itu sebenarnya sudah bentuk apa ya, advokasi bahwa mereka sudah aware dengan informasi tahapan itu pemilu. Sehingga bahwa kalau tidak terjadi sengketa ya mungkin para pihak ada dua kemungkinan. Mungkin mereka belum tahu atau mungkin akses informasi sudah bisa diberikan. Kira-kira seperti itu. Kalau di KAI Pusat itu kan kemarin katanya saya lihat di berita gitu Pak, diadukan begitu, KPU sebagai termohon kemudian diadukan oleh pemohon. Ini kan kita melihat bahwa jangka waktunya singkat, 2 + 3, kemudian keberatannya 30 ya? Tetap kalau yang 30 hari keberatan tadi sudah berkurang menjadi 2 tadi. Oh jadi 2 keberatannya? Jadi cuma yang penting adalah haknya di badan publik itu waktunya berkurang. Jadi atasan PPID yang dulunya 30 hari itu cuma 2 hari. Terus proses pelayanan informasi yang awalnya 10 + 7 cuma 3 hari saja. Ini kan sangat singkat nih Pak prosesnya. Tapi yang menarik dan menjadi sorotan dari permohonan informasi di KAI Pusat adalah bahwa permohonannya itu jadi 3 register yang disidangkan dengan pemohon yang sama kalau saya tidak salah. Tapi jenis permohonannya pun sangat banyak sekali gitu Pak. Satu Sirekap. Sirekap itu memuat tentang tadi gitu. Maksudnya secara IT-nya seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada permintaan DPT kalau nggak salah, DPT dari tahun 1999 gitu. Ini kan informasi publik yang dimohonkan sangat besar dan banyak begitu, tapi jangka waktu penyelesaiannya cuma singkat. Ya contoh saya nggak mengikuti secara detail ya. Contoh tadi kalau orang minta DPT 2019 itu sebenarnya bukan informasi tahapan pemilu. Karena itu kan itu pemilu yang sudah selesai. Lalu, Kecuali kalau minta DPT yang tahun 2024 ini atau dalam proses pemilu yang 2004 mungkin bisa. Itu masuk informasi tahapan pemilu. Tapi kalau minta informasi yang sebelumnya itu rezimnya bukan rezim di perki ini. Rezimnya di informasi publik pakai perki 1 tahun 2021. Berarti umum jatuhnya ya? Umum. Dari tanggal waktu juga berlaku umum. Tidak bisa dimasukkan di sini. Karena tadi seandainya saya minta hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan 2019. Bisa-bisa saja, tetapi rezimnya bukan pakai perki ini. Perki ini tuh hanya mengatur informasi yang diatur melalui tahapan pemilu. Kalau nggak salah di dalam KPU itu sudah menetapkan informasi tahapan pemilu ya. Kalau nggak salah di peraturan KPU nomor berapa? Saya lupa. Itu sudah mengatur terkait dengan informasi tahapan pemilu itu sudah fix jatahnya. Kapan masa pendaftaran, terus kapan masa penyusunan DPT, kapan verifikasi, kapan penetapan, kapan pencoblosan, kapan distribusi itu sudah diatur. Jadi informasi itu sudah diatur di tahapan. Jadi selama informasi itu masuk informasi dalam bagian dari tahapan, maka rezimnya adalah perki 1 2019. Tapi kalau nggak masuk di sini, contoh laporan keuangan kinerja KPU itu nggak masuk di sini. Dia pakai perki pergi umum saja dan jangka waktunya juga berlaku yang umum. Oh, berarti ini jatuhnya peraturan ini hanya untuk pemilu. Ya, hanya sudah dalam proses yang mau berjalan saja. Jadi tidak semuanya. Tapi gini Pak Agus, saya agak juga bingung ya. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya kan MK juga sedang berproses misalnya. Yang disidangkan kan adalah PHPU tadi ya, hasil pemilu begitu.
Nah, apakah ketika berproses tetap di MK, tapi kita juga bisa memohonkan informasi di KAI atau gimana Pak soal pemilu ini? Iya, itu kan objeknya berbeda. Kalau berbicara di MK kan memang berbicara hasil ya, terkait dengan hasil ataupun kalau sekarang menjadi wacana lain terkait dengan hal yang lain, muka itu perkembangan dari proses permohonan informasi. Oke. Jadi sengketa terkait dengan hasil ataupun sengketa pasca pemilihan, entah itu pilpres, pileg atau pemilihan DPD, itu semuanya ada di MK. Nah, bahwa orang menggunakan instrumen komisi informasi ya sah-sah saja, Ya. selama memang informasi itu menjadi informasi publik. Kalau informasinya memang dikecualikan ya nanti biar majelis menilai apakah informasi ini bisa diakses oleh si pemohon informasi tadi apa tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi itu hal yang berbeda lah, Ya. tidak bisa dicampur adukkan. Oke, kalau ini informasi publik, kalau ini hasil pemilunya. Iya. Oke. Berarti gini Pak, menarik tadi soal bagaimana Perki ini juga dianggap dapat menangani perselisihan antar para penyelenggara. Nah Iya. ini bagaimana? Apakah sebenarnya Perki 1 2019 ini diperuntukkan sebenarnya untuk perorangan dan lembaga? Tapi kalau nanti ada sesama penyelenggara yang konflik tadi, apakah KAI juga menyelesaikan itu ataukah menggunakan mekanisme lain? Iya, kalau antar penyelenggara otomatis bukan ranahnya Komisi Informasi. Oke. Ranahnya bisa di DKPP kalau terkait dengan itu atau instrumennya pakai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Contoh seandainya teman-teman Bawaslu untuk mendapatkan akses DPT ataupun apa, kalau menurut teman-teman KPU itu merupakan informasi yang dikecualikan, mungkin bisa jadi tunduknya adalah di rezimnya Undang-Undang Administrasi Negara. Bagaimana bagi pakai, bagaimana pengelolaan data yang bisa digunakan oleh kedua lembaga melalui perjanjian atau MOU, bisa-bisa saja. Tetapi bukan terus KPU ketika Bawaslu tidak bisa mengakses data di KPU terus melibatkan Komisi Informasi dalam artian dalam sengketa tidak. Jadi kalaupun undang-undang ini bisa jadi diperuntukkan untuk siapa sih? Bisa jadi oleh pasangan calon, bisa jadi oleh tim Peserta sukses, pemilu berarti? peserta pemilu, Oke. pasangan calon, terus partai politik, terus bisa juga perorangan, tergantung. Ya, nanti tinggal kepentingannya dia sebenarnya untuk mendapatkan akses itu informasi Untuk apa apa saja. ya? Oke. Jadi tidak antar penyelenggara sendiri KPU, Bawaslu, DKPP ketika mereka terjadi sengketa ataupun terjadi miss terhadap kewenangan itu bukan di Komisi Informasi karena Komisi Informasi itu pemohonnya harus badan pribadi, Oke. kelompok orang maupun badan hukum privat gitu. Oke. Menarik sekali teman-teman. Tentu saja kalau ada pertanyaan bisa mungkin kami sangat terbuka untuk bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Pak Agus. Menarik sekali Pak Agus. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gini Pak Agus. Sebenarnya kalau di Perki 1 2019 itu kan tidak hanya mengatur mekanisme penyelesaian gitu ya, tapi juga mengatur bagaimana atau informasi apa saja sebenarnya Pak yang harus disampaikan oleh penyelenggara pemilu begitu. Nah, itu kira-kira apa tuh Pak? Informasi apa dan sebenarnya potensi sengketa informasi yang sering kali terjadi atau potensinya besar gitu Pak. Terjadi dalam konteks pemilu itu informasi yang seperti apa Pak? Ya, sebenarnya di dalam peraturan Komisi Informasi itu Perki 1 2019 itu sudah diatur beberapa informasi yang memang menjadi informasi bagian tahapan. Contoh seadanya ya tadi ketika informasi itu terkait dengan proses masa pendaftaran atau masa proses pendaftaran partai politik. Maka informasi yang terkait dengan proses pendaftaran itu menjadi informasi yang bisa diakses kepada publik. Terlepas nanti KPU mengecualikan apa tidak, itu yang penting informasi itu bisa diakses. Kalaupun nanti dikecualikan itu menjadi hak penyelenggara publik, biar tafsir apakah KPU mengecualikan apa tidak itu biarlah Komisi Informasi yang melakukan penilaian. Itu kan informasi masuk dalam hasil tahapan. Contoh seandainya informasi terkait dengan daftar riwayat hidup calon legislatif. Apakah itu informasi terbuka apa tidak karena itu dokumen itu diperoleh pada saat caleg melakukan pendaftaran, seandainya KPU ataupun si pemilih informasi mengecualikan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi apakah tafsir itu benar apa tidak, biarlah Komisi Informasi yang melakukan memutuskan. Apakah seandainya saya pengen mengetahui daftar riwayat hidup A, B, C, caleg A, B, C, D ini
boleh apa tidak. Nah, sebagai pemilih ataupun saya sebagai warga masyarakat boleh apa tidak. Nah, itu biarlah Komisi Informasi melakukan penilaian. Ada nggak sih data-data pribadi yang memang sifatnya pribadi yang nggak perlu diketahui oleh publik, atau sebenarnya informasi itu kalau dia sebagai calon legislatif malah harus diketahui oleh publik, rekam jejaknya, track recordnya, untuk orang bisa melakukan firm pada saat memilih adalah calon ini adalah memiliki kapasitas yang bisa mewakili dirinya. Pak, berarti kalau keberadaan Perki ini gitu ya, selain karena cepat, sebenarnya manfaat untuk publiknya apa gitu? Karena kalau kita melihat dalam banyak pemilu, terutama pemilu 2024, kita aja kan belum ada sama sekali register soal pemilu gitu ya. Nah itu apa Pak manfaatnya, dan mungkin untuk meningkatkan partisipasi publik itu seperti apa Pak, urgensinya gitu? Iya, sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana informasi itu yang bisa diperoleh masyarakat itu terkait termasuk tinggal kebutuhan publiknya. Kalau kebutuhan publiknya memang menghendaki informasi itu, saya kira publik bisa mendapatkan informasi itu, bisa mengusahakan kalaupun memang tidak mendapatkan ataupun ditolak oleh KPU, minimal dia punya alat untuk mengetahui cepat bagaimana proses informasi ini. Bahwa realitanya itu tidak ada sengketa informasi, ya bisa jadi penyelenggara pemilu sudah menyediakan informasi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot ataupun sampai bersengketa sudah mendapatkan informasi tersebut, atau penjelasan atas informasi yang diinginkan itu sudah diperoleh. Oke. Berarti ini kan sudah nih Pak, kita membahas tentang bagaimana Perki gitu. Tentu saya coba pengen menggali sebenarnya pandangan Pak Agus terhadap berjalannya pemilu saat ini. Kan dengan adanya Sirekap aplikasi, kemudian antara yang ada kita mekanisme input, kemudian ada upload C1 begitu. Itu kan sebenarnya upaya untuk menjamin transparansi supaya terbuka. Tapi kan ternyata fakta dan kenyataannya di lapangan seringkali membuat kisru dan ramai begitu netizen gitu. Nah itu apa sebenarnya yang kurang Pak? Akurasi datanya atau apa Pak? Ya, yang harus diperhatikan adalah di dalam Undang-Undang 14 2008 itu ada salah satu pasal 7 itu kewajiban badan publik menyediakan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Itu yang harus menjadi perhatian. Karena jangan sampai maksudnya kita terbuka, ketika informasi itu tersaji kepada publik malah menjadi perdebatan publik, atau bukan saja perdebatan, malah menjadi isu hoax yang tidak benar. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi keprihatinan kita. Padahal desain awal mungkin Sirekap itu sebagai bentuk untuk mengetahui lebih cepat, dalam artian bagaimana data-data di masing-masing TPS itu dapat diketahui publik secara cepat, itu sebenarnya hal yang niatnya sebenarnya baik. Cuma pada kenyataannya ketika itu terjadi kesalahan data ataupun datanya tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan, itu malah jadi polemik. Maka kalau nggak salah terakhir malah Sirekap dihentikan karena memang Sirekap itu bukan sebagai alat untuk penghitungan ataupun alat untuk menetapkan siapa pemenang dalam proses pemilu, baik legislatif maupun pemiluhan presiden. Nah, hal itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan. Tujuan awalnya sudah bergeser kan akhirnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, evaluasi bersama, jangan sampai maksud baik, niat baiknya malah tidak sesuai. Saya kira saya tidak bisa menjawab secara tuntas karena memang saat ini kan masih berada di Mahkamah Konstitusi, kewenangan berada di sana. Tapi bahwa kita merasakan betul situasi ini ada yang nggak sesuai, itu menjadi fakta yang nggak bisa terbantah, tutupi kan begitu. Awalnya dulu kita nggak pernah mengenal Sirekap ataupun teman-teman masyarakat sipil berpartisipasi, orang merasa yakin bisa mendapatkan ini informasi yang dulu itu nggak ada, kita bisa mengetahui secara langsung. Tapi sekarang ketika penyelenggara pemilu sudah melakukan proses itu, kok malah hasilnya malah jadi beberapa menjadi catatan publik kan, datanya berkurang atau datanya tidak sesuai atau secara faktualnya di lapangan tidak sama. Ini malah jadi polemik. Nah, itu yang perlu saya ingatkan karena ketika badan publik menyediakan informasi itu tidak akurat dan informasi itu malah menjadi informasi yang sesat ataupun tidak benar, itu malah ada sanksi pidana yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan di pasal 55. Barang siapa yang menyediakan informasi yang tidak benar, ada ketentuan sanksi pidana administratif. Ada pidananya berarti ada di pasal 55 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Siap. Nah,
Perki 1 2019 ini sebenarnya Pak apa untuk pemilu secara keseluruhan ataukah parsial saja nih hanya pilpres, pileg atau Ya pokoknya pemilu saja. Kalau kenapa sebenarnya terminologi kita menjadi pemilu dan pemilihan, karena dulu pemilu itu kan hanya untuk legislatif. Kalau pemilihan itu terkait dengan definisi pada saat undang-undang pemilu sebelumnya terkait dengan pemilu kada dan apa itu definisinya adalah pemilu. Tapi sekarang rezimnya adalah sama pemilu, semuanya sama. Oke, berarti Yang kan penting dalam proses untuk pemilihan pemilu ini perki yang digunakan. berarti kan aturan ini juga nanti akan bisa diberlakukan atau berlaku untuk pilkada depan Iya, nih, iya, di iya, 2024 bisa, gitu. bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya bagaimana peluang gitu ya atau manfaat, bukan manfaat sih, peluang masyarakat untuk bisa memanfaatkan undang-undang ini. Apa yang harus dipersiapkan? Misalnya pengen mengajukan permohonan informasi, kemudian pengen register sengketa, nah itu apa saja Pak yang harus di... Prinsipnya yang harus dilakukan pertama kali adalah sebenarnya masyarakat apa yang pengen diketahui terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu. Oke. Yang informasi tersebut, informasi itu adanya di penyelenggara pemilu, bisa di KPU, bisa di Bawaslu ataupun DKPP. KPU itu berjenjang ya, bisa KPUD, provinsi kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, DKPP-nya kan cuma satu ada di pusat. Nah, sebenarnya itu sebagai penyelenggara pemilu. Atau bahkan kalau memang dalam konteks tertentu informasi itu adalah berada di partai politik itu. Tapi sebenarnya sudah di skupnya sudah di 3 tadi. Untuk pemohonnya bisa partai politik, bisa tim sukses, pasangan calon atau masyarakat. Sebenarnya mudah saja permohonannya bisa cukup membawa KTP, identitas diri. Kalau dia badan hukum, ya tinggal akte pendiriannya, terus pengesahan badan hukumnya. Apakah dia bisa mewakili sebagai dari badan hukum tadi, mendapat kuasa dari ketua ataupun sekretaris apapun instrumen yang diatur di ADART untuk mendapatkan informasi. Dia harus melakukan proses permohonan dulu ke badan publik. Terus waktunya nggak perlu ngikutin perki 10+7. Kalau 2 hari tidak dilayani bisa langsung mengajukan 3 hari bisa melakukan keberatan. Nanti badan publik juga sama, ketika dia mendapatkan dalam waktu 3 hari harus segera merespon. Nanti termasuk karena informasi yang diminta hanya informasi tahapan pemilu, bukan informasi yang di luar tahapan. Kalau informasi di luar tahapan silahkan menggunakan perki 1 2021 yang waktunya 10+7 dan masa keberatannya 30 hari. Itu saja. Jadi kalau nanti itu sudah, bukti permohonan ada, bukti keberatan ada, kok tetap tidak puas terhadap informasi yang diberikan atau penjelasan informasi atau bahkan tidak direspon oleh penyelenggara pemilu, silahkan mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi contoh cukup membawa bukti dia pernah melakukan permohonan dan keberatan, identitas diri, mendaftar di Komisi Informasi, nanti Komisi Informasi akan meregister dan akan memprioritaskan untuk segera dilakukan persidangan. Dari register-register yang ada yang biasa yang umum gitu ya. Seandainya dia masuknya lebih cepat, berarti kita akan memproses itu. Otomatis jangka waktunya untuk mendaftarkan sengketa itu 14 hari dari terakhir masa keberatan. Nanti sengketa kita itu kita dari mediasi aja kita cuma sudah memotong waktu 3 hari kita sudah harus meregister. Terus pemeriksaan awal itu kita cuma 2 hari, terus mediasi kita cuma 3 hari, dan dalam 14 hari dalam proses pembuktian dan adjudikasi. Jadi kita berharap kurang dari 14 hari sudah memberikan kepastian terhadap informasi tersebut. Kan kalau 2 hari pemeriksaan awal itu berarti nggak ada potensi ditunda tuh, walaupun tidak lengkap. Iya, dalam artian kita berharap sebenarnya kalaupun saya kira kan karena waktunya sudah kita syarat administratif dari awal kita berharap sudah terpenuhi, sehingga masalah hal-hal yang teknis surat kuasa ataupun kita berharap sudah selesai tidak terkendala di situ ya. Di situ. Jadi kita berharap sudah dari awal kita mendorong bahkan kita akan berusaha segera menyampaikan relas untuk biar badan publik bersiap diri. Otomatis kan nggak ada alasan ketua KPU-nya, ketua Bawaslu-nya, baik itu kabupaten atau provinsi nggak ada di tempat karena kan semuanya prosesnya ada karena proses tahapan kan nggak ada yang pergi, mungkin bisa jadi tidak ada yang melakukan aktivitas di luar wilayah tersebut kan begitu. Menarik sekali teman-teman. Ini mungkin kunci dari kata kunci gitu ya dari Pak atau kiat-kiat gitu dari Pak Agus
bahwa kalau pengen mengajukan permohonan informasi atau permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi dalam konteks pemilu, karena waktunya singkat, maka diusahakan supaya legal standingnya juga siap gitu, supaya nanti tidak terkendala dengan hal-hal teknis yang seperti itu gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira soal terakhir kali Pak ya, soal sebenarnya kan kalau kampanye ada waktunya Pak, ya kan tahapan itu ada waktunya gitu. Nah apakah mekanisme penerapan pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2019 ini juga ada waktunya Pak? Perki 1 2019. Iya, untuk bisa dianggap bahwa dia masuk ke Perki. Iya, pokoknya Perki ini. Jadi gini, contoh seandainya Pilkada DKI itu kan biasanya ditetapkan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta. Berarti nanti kalau KPUD sudah menetapkan, dia menentukan dalam bentuk PKPU biasanya, peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Nah kita rujukannya dari situ. Isinya tahapan itu apa saja rujukannya dari situ. Kayak kemarin kalau nggak salah PKPU 3 2022 atau 2023 saya lupa. Itu yang mengatur tahapan informasi, mengatur tahapan pemilu di Indonesia. Ya sudah rujukannya dari situ. Semua informasi yang dihasilkan dari tahapan itu adalah informasi yang diatur di Perki 1 tahun 2019. Kalau nanti saat ini sudah mulai sosialisasi informasi tahapan pilkada atau pemiluhan gubernur, wakil gubernur, ya kita nunggu saja. Kalau KPU sudah menetapkan, ya itu jadi dasar kita, informasi apa yang masuk dalam tahapan, yaitu yang kita gunakan. Katakanlah misalnya tahapan Pak izin udah selesai, kemudian sudah jauh ini lewat tahapan pemilu atau pilkada begitu. Kemudian orang tetap mau mengajukan. Bisa. Tetap bisa. Tapi rezimnya menggunakan Perki 1 2021 otomatis 10 plus 7 30 kadang kan sudah selesai tahapannya. Jadi yang dimaksud tahapan itu sebelum selesai tahapan gitu. Iya, jadi dalam proses itu bisa cepat gitu. Betul. Oke, siap. Jadi berlakunya teman-teman mekanisme Perki 1 tahun 2019 itu adalah ketika begitu sengketa informasi itu berada dalam proses tahapan. Kalau setelah selesai berarti pakai mekanisme yang lain, Perki yang umum begitu. Baik, sungguh seru sekali perbincangannya Pak Agus. Serius sekali tentu pembahasan mengenai Perki 1 tahun 2019 begitu, dan sangat menarik dan juga penjelasan yang sangat gamblang. Terima kasih Pak Agus atas pemaparan yang menurut saya luar biasa dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Begitu, saya melihat kalau dari apa yang Pak Agus paparkan bahwa dengan adanya Perki 1 2019 ini tentu saja membuka ruang yang sebesar-besarnya begitu untuk terhadap partisipasi masyarakat Pak Agus dalam mengawal demokrasi dan berjalannya pelaksanaan pemilu di Indonesia. Tentu dengan tingginya partisipasi kita berharap supaya pemilu-pemilu ke depan itu kemudian bisa menjadi berkualitas, bermartabat, dan tentu saja dengan prinsip jujur, adil, dan transparan. Mungkin sebelum kita tutup, saya pengen minta closing statement dari Pak Agus terkait dengan terkait dengan manfaat gitu atau harapan ke depan dari belajar pemilu yang sudah dilaksanakan. Prinsip transparansi sudah dijalankan Pak Agus, ada sirekap dan lain sebagainya gitu. Nah ke depan nih pilkada dan mungkin membuat pemilu-pemilu selanjutnya, apa harapannya dan bagaimana harusnya penyelenggara pemilu dan juga publik gitu Pak? Iya, berbicara penyelenggaraan pemilu itu adalah wujud dari kontribusi langsung publik terhadap proses penyelenggaraan negara. Sehingga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan ini jangan sampai disalahgunakan atau dengan kebutuhan praktikal politik praktis. Saya kira publik pasti akan berduyun-duyun memberikan suaranya ketika mereka merasa yakin bahwa suara mereka itu cukup diperhitungkan dalam membangun republik ini untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mereka merasa terwakili dalam proses pemerintahan itu. Jadi saya kira keterbukaan, partisipasi, transparansi menjadi hal yang harus menjadi dijunjung tinggi, karena sekali publik tidak percaya otomatis partisipasinya terhadap rendah justru otomatis masyarakat makin apatis kan. Itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengisi begitu paparan atau diskusi kita pada episode Potski kedua kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Potski agar Anda tidak ketertinggalan agar Anda tidak
ketinggalan begitu maksud saya episode baru yang akan datang, dan bagikan juga kepada teman-teman Anda gitu, bisa share video ini. Kemudian jika Anda memiliki masukan, pertanyaan atau topik yang ingin kami bahas, jangan ragu, kami sangat terbuka dan bisa langsung dapat menyampaikannya melalui chat atau kolom komentar di YouTube kita. Untuk itu saya Ardian Safadli, saya ucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu di episode Potski selanjutnya. Terima kasih. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.